Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tahap awal kita akan memulai dengan melakukan setting terhadap beberapa sheet ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat kode akun. Kode akunnya seperti ini. Teman-teman nanti bisa mendapatkan dari link yang ada di deskripsi. Jika teman-teman punya akun sendiri, silahkan. Ini akun yang kami sediakan. Ada kode akun, ada perkiraan, default. Defaultnya ini adalah default dari akun masing-masing ya. Ada debit. Kita tahu bahwa aktiva itu semua defaultnya adalah debit. Terus hutang itu kredit gitu ya. Dan pendapatan juga sampai dengan modal, pendapatan pun kredit, sampai di beban baru dia menjadi debit kembali. Nah, ini yes no-nya di sini adalah untuk menunjukkan dia akun header atau akun bukan header. Nah, ini akun header nih, 2, 3 ya. Nah, artinya akun yang akan kita pakai nanti hanya akun yang bukan akun header. Artinya tidak ada yes no-nya sama dengan no. Ini juga akun header. Berarti yang akan kita pakai nanti adalah ini. Gitu ya, untuk setting kode akun. Kemudian kita akan masuk ke setting jurnal. Jurnal itu berisi ya, kita akan menggunakan kolom-kolom seperti ini, nomor jurnal, tanggal, akan rekam tanggal transaksi. Ini akan tampilkan kode akun yang akan kita dapatkan dari perkiraan. Jadi nanti akan diketik adalah perkiraan, maka akunnya akan keluar otomatis. Kemudian keterangan ya, keterangan, kolom kontrol ini nanti ke depan fungsinya bisa untuk melakukan flag ya terhadap transaksi-transaksi tertentu. Debit, kredit ini nominalnya. Nah, DK ini adalah mutasinya debit atau kredit dari masing-masing akun. Yes no ini tadi untuk akun header atau bukan header. Nah, ini nilai yang akan kita pakai nanti untuk membandingkan antara nilai default ya dengan mutasinya debit kreditnya seperti apa. Di sini tahun transaksi dan di sini adalah bulan transaksi. Dan nanti akan ada gabungan antara nomor akun dan perkiraan. Kita mulai terlebih dahulu dengan ini, tidak perlu settingan ya. Hanya nanti pengkodeannya adalah tahun, bulan, baru diikuti oleh 4 digit nomor transaksi. Untuk bulannya kita akan setting, ini kebetulan punya saya bulan dulu di depan ya. Nanti kita setting biar tidak salah. Kita buat tanggal terlebih dulu. Nah, ini sudah tanggal, bulan, tahun. Nah, seperti ini. Akun, ini nanti kode akun. Nah, perkiraan kita akan menggunakan data validation ya, dimana data validation ini akan dimulai dari sel D5 sampai dengan D, artinya seluruhnya. Kemudian source-nya akan kita ambil dari kode akun ya, dari perkiraan semua sampai ke bawah. Kita oke, kita reject input ketika ada salah yang menginput ya. Jadi kita tolak ketika ada kesalahan input, baru kita save. Nah, otomatis seluruh kolom D ini sudah ada kode akun. User bisa mengetikkan kode akun yang akan dipilih, ya misalnya kas. Nah, di sini sudah ada drop down listnya. Tinggal kita pilih misalnya kas terakas. Ya, misalnya jasa, pendapatan jasa. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan setting kode akunnya.
ya, akunnya akan keluar ketika user memilih kas dan secara kas. Di sini kita akan menggunakan fungsi index dan fungsi match. Nah, index, nah ini reference, ada reference ini mau apa yang mau kita tampilkan, ya. Referensinya dari mana? Referensinya dari sini, dari kode dari kode akun, dari akun pertama sampai yang terakhir, ya, 504. Nggak jalan ya? Oh, salah. Index, kemudian kita pilih ya, gini. Jangan lupa diabsolutkan dengan tekan tombol F4, kemudian koma. Nah, untuk row-nya kita akan ambil dengan match. Match, apa bacanya ini? Ya, search key-nya ini karena patokannya adalah perkiraan yang diinput, maka ini ada di posisi D5. Ya, D5, kemudian range-nya juga dari kode akun. Ini dia, ininya range-nya. Sorry, agak dia tidak mau di lock pakai keyboard, maunya pakai mouse. Ini dia. Terus ke bawah. Oke, jangan lupa diabsolutkan. Kemudian search type-nya kita bikin 0 atau exact, ya. Baru kita enter. Nah, ini sudah keluar. Index, kalau kita copy ke bawah, ini pun sudah keluar. Kita copy lagi ke bawah. Nah, lihat ketika sel D ini tidak ada kontennya, maka di C ini akan menampilkan error, did not find value in match evaluation. Makanya tidak ada data yang bisa dievaluasi di sini. Makanya hasilnya adalah no action. Nah, untuk menghilangkan error ini, kita bisa menambahkan fungsi di sini if error. Ya, if error ini bisa kita langsung tutup, atau kita juga bisa menetapkan ketika error itu terjadi nilai apa yang akan terjadi. Itu boleh, tapi kalau tidak ada ya dikosongkan begini juga boleh. Nah, setelah ini kita kopikan saja ke paling bawah, Ctrl D, kita lihat di sini, hitam, oke, hitam, ya, sudah ya. Kemudian di keterangan kita buat wrap text, ya, teks yang mengalir, sehingga kalau terlalu panjang keterangannya, jika keterangannya terlalu panjang, maka teks akan pindah baris. Nah, seperti ini, ya, sehingga tidak butuh lebar kolom yang terlalu panjang. Kemudian untuk seluruhnya kita setting jadi rata atas, top margin. Untuk kontrol kita biarkan dulu, ya. Ini contoh 4.500.000, 4.500.000. Nggak kelihatan ininya, pemisah ribuannya, ya, kita setting agar memudahkan user. Kelebihan. Nah, kembali lagi ke debit kredit. Nah, di debit kredit ini akan mengambil nilai dari mutasi kita, ya. Mutasi kita ini nilainya debit atau kredit.
dari akun kas ini nilainya debit, karena di sini ada nilai maka harusnya di sini nilainya D. Ya, kalau ini pendapatan maka ini real mutasinya adalah di kredit. Nah, untuk itu cukup dengan fungsi if saja. If G berapa ini? G5 ya. G5 tidak sama dengan kosong, maka yang dilakukan adalah munculkan nilai huruf D. Jika tidak, if lagi H5 tidak sama dengan kosong atau ada isinya, maka munculkan huruf K. Jika tidak, ya kosong aja. Oke, sudah. Kita copy dulu ke bawah. Nah, ini sudah tidak ada masalah ya. Nah, di spreadsheet ini juga ada tambahan lagi bagi teman-teman. Ketika kita ingin mengopikan suatu rumus ke bawah, kita bisa, kalau tadi ini kan kita copy manual nih ya. Di sini ya, kita copy manual. Ya, kalau di sini di fungsi yang sini kita bisa menggunakan namanya array formula. Array formula letakkan paling depan, kemudian ininya diperbaiki G5 sampai dengan G, artinya semua. Ini juga H5 sama dengan H, tutup kurung di belakang. Maka otomatis rumus ini akan sudah tercopy ke bawah. Kita cek ya. Tuh kan, sudah ada nilainya. Ya. Nah, kelemahannya kita menggunakan array formula, ini kelemahan atau kelebihan, ya bisa dibilang kelemahan, bisa dibilang kelebihan ya. Ketika user salah menginputkan sesuatu di kolom ini, maka seluruh fungsi di atas itu akan hilang semua. Ya, hilang semua. Jangan khawatir, jangan bimbang dan jangan takut, karena di spreadsheet sudah memberikan informasi errornya ada di mana. Di sini array result was not expanded because it will overwrite data in. Nah, ini akan meniban data di I berapa ini? 19. Ya, kita hapus saja. Nah, seperti itu. Namun nanti untuk mengantisipasi user melakukan kesalahan-kesalahan begini, kita akan melakukan antisipasi. Nah, kemudian yes no, kita akan mengecek nih di tabel akun ini. Yes no itu dia header atau footer, header atau bukan ya. Di sini kita bisa menggunakan VLOOKUP. Ya, kenapa VLOOKUP? Ya, karena yang akan kita ambil kunci adalah kolom akun, sedangkan kode akun di sini ada di posisi paling kiri ya. Karena VLOOKUP itu syaratnya seperti itu, file kuncinya harus ada di paling kiri. Yang file yang kolom yang akan kita cari boleh di sebelah kanannya file kunci. Tapi tadi ketika kita mencari nilai akun, karena file kuncinya adalah perkiraan ya, ini di tengah, kita tidak bisa menggunakan VLOOKUP ya, karena VLOOKUP tidak bisa mencari ke sebelah kiri. VLOOKUP harus mencari ke sebelah kanan. Karena VLOOKUP di sini mudah, kita gunakan saja VLOOKUP ya. Oh iya, search key untuk memudahkan kita bisa memberi nama dulu nih, table name. Sudah dikasih nama belum ini tadi ya? Kasih namanya di sini, define name range. Kita kasih nama kode akun. Oke. Oh, sudah ada. Oh, ini salah penamaan. Ini kita hapus. Jadi kita sudah kasih nama ini ya, kode akun. Ini mudahnya kalau kita buat VLOOKUP. VLOOKUP search key-nya apa? Search key-nya adalah C5. Range-nya kode akun. Ya, terus indeksnya tadi ke berapa ya? Nomor, perkiraan,
debit kredit yes no, berarti keempat ya. Is sorted no, yes. Kas dan setara kas yes. Kok bisa? Bener tak? Kas, oh iya, kas di tangan harusnya ya. Nah, ini kas di setara kas. Untuk selanjutnya kita bisa manfaatkan tadi reformula C5 sampai dengan C, kemudian diakhiri dengan tutup. Wow, oh iya, belum di ini kan ya, belum di if error, if, atau jangan if error lah, if if C5 tidak sama dengan not atau ada isinya, maka VLOOKUP ini akan berjalan. Ini jika tidak, kita kasih 0. Nah, setelah ini baru kita bisa array-kan untuk dikopikan ke bawah. Oh, lupa. Ini harus sampai C. Ini juga C. Oke. Oke, berarti sudah berjalan ya. Ini no header semua. Oke, nah sekarang kita akan mengambil default transaksi nilai kontrolnya ini ya. Sama kita bisa gunakan VLOOKUP juga, atau mau belajar pakai indeks tadi juga boleh, karena indeks sepertinya lebih fleksibel ketimbang kita menggunakan VLOOKUP ya. Di sini saya pakai VLOOKUP aja lah, karena file kuncinya juga di paling bawah, paling kiri. Salah. File kuncinya adalah C5, range-nya kode akun, kemudian indeksnya ini ketiga karena kita akan ambil defaultnya, nilai default. Nah, nilai default dari kas ini debit. Coba kita ke bawah, ini kredit ya, artinya mutasi kas itu berada di debit dan nilai defaultnya dia juga debit, makanya harusnya nanti akan menampilkan nilai kontrolnya juga positif ya. Beda ketika kita balik di sini biaya bayar di muka. Nah, ini biaya dibayar di muka, oh dia beban gaji ya, beban gaji dia debit ya, nilai defaultnya. Sedangkan kas juga defaultnya debit, tapi kas punya mutasinya kredit, makanya di sini nanti nilainya harusnya minus 4.500.000. Sedangkan di kolom baris yang ini beban gaji nilainya tetap 4.500.000. Nah, yang di sini karena kita sudah mendapatkan nilai ini, tinggal kita bandingkan nilainya ya. Jika I5 ya, ini I5 DK itu I5 tidak sama dengan atau sama dengan nilai ini, maka akan dijalankan perintah sum ini. Jika tidak, sum juga dari debit ke kredit, cuma bedanya dia akan dikalikan dengan minus 1
seperti ini. Nah, kita coba lihat. Nah, seperti ini ya. Ini harus kita format pakai angka juga biar enak lihatnya. Oke. Nah, karena dia tadi defaultnya adalah debit dan mutasinya kredit, makanya dia nilainya mendapatkan nilai yang negatif. Ini kita kopikan juga ke bawah. Bermasalah nggak kalau begini? Tuh, bermasalah ya. Makanya kalau ini bisa pakai if, atau lebih mudah sih pakai if error ya, tidak terlalu banyak logika. Oke, ini bisa pakai, nggak bisa, jadi tidak bisa pakai array formula. Kenapa? Karena di sini sudah ada rentang ya, jumlah antara ini nanti nggak bisa direntang lagi. Makanya ini cukup di copy saja ke bawah. Anda klik tombol Ctrl Shift, panah ke bawah, Ctrl D, sudah. Ini sudah tercopy. Nah, untuk tahun kita hanya ngambil format dari tanggal, yaitu B5. B5 tidak sama dengan 0, artinya ada isinya, maka teks begini dulu ya biar paham ya. Teks B5. Nah, kita mau formatnya apa? Tahun 4 digit gitu ya, tutup kurung. Nah, seperti ini tampilnya ya. Nah, ketika kita kopikan ke bawah, nah dia akan keluar begini nih. Kenapa? Karena di kolom sini tidak ada nilainya, jadi dianggap zaman 1899 ya. Ini sudah lama sekali. Makanya kita harus tambahkan fungsi if di depan ya. Jika B5 tidak sama dengan 0, maka fungsi ini akan dijalankan ya, fungsi ini. Jika tidak, ini kan ada nih, jika nilainya salah, if-nya tadi, maka kita cukup beri kosong saja. Nah, kita lihat copy ke bawah. Nah, berjalan ya, ini aman. Nah, kalau ini kita bisa menggunakan array formula ini. Tambahkan saja di depan array formula. Terus ininya jangan lupa sampai dengan B. Di sini juga sampai dengan B. Tutup. Nah, kenapa error? Karena ini titik kita masukkan. Ya, ini kenapa masih muncul error? Karena pasti di bawah ini masih ada teks yang tadi kita buat ya. Masih ada, oh masih ada di sini. Kita hapus. Nah, dia akan keluar. Begitu juga dengan bulan, sama. Kita ulang lagi, teks. Tadi berapa ya? B5. Maka formatnya angka bulan 2 digit. Oke ya, 11. Nah, kita tambahkan lagi fungsi if di depannya, if B5 tidak sama dengan 0, maka fungsi teks ini akan dijalankan. Jika tidak, kosong saja. Oke, tambahkan lagi di depannya array formula. Array formula. Kita rubah ininya sampai dengan B. Ini juga sampai dengan B. Tutup kurung di belakang. Selesai. Begitu juga dengan akun. Ini tinggal akun itu C5 dan perkiraannya D5. Oh, ada pembatas. Kita kasih kutip 2 ya. Kalau teks itu harus dikutip 2, diapit. Dan itu untuk menambahkan, menggabungkan antara satu sel dengan sel yang lainnya. D5 sudah keluar. Sama, ini langsung kita arraykan saja. C5 sampai dengan C.
D5 sampai dengan D. Oke. Nah, sisanya hanya minus, nggak apa-apa ya. Oke, kita sudah selesai nih untuk setting-setting segala macam terkait dengan jurnal. Tinggal formattingnya saja kita perbaiki. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan misalnya. Nah, seandainya kita punya transaksi lain dengan nomor urut begini 2, ini nanti kalau pindah bulan harusnya balik lagi ke 1 ya, biar enak. Kayak gini misalnya, bulan Desember maka ini 1 lagi gitu ya. Nah, kalau begini kan kita agak sulit nih membedakan antara jurnal satu dengan jurnal yang lainnya. Harusnya tiap nomor jurnal ini ada pewarnaan yang berbeda. Ini juga berbeda, ini juga berbeda. Nah, di sini ada fungsi ya namanya conditional formatting, di mana fungsinya akan melakukan formatting yang berbeda terhadap sel yang kita tetapkan. Misalnya apply itu dari A5 ya, dari A5 sampai dengan kolom kita tadi sampai apa ya? Oke, N. Sampai dengan N. Formula selnya kita pilih yang custom formula. Nah, di sini baru kita mainkan formulanya. Sama, aduh, kok kesana larinya dia. Sama dengan mode ya. Mode itu apa? Modus ya. Modus. Oke, kita akan ambil angka ganjilnya. Kita kasih, oh maaf, ini karena format nomornya ini bukanlah angka, maka ketika kita buat seperti ini A5 ini A5,2, terus kita ingin kasih warna apa? Abu-abu ya. Dan misalnya ini tidak ada efek nih, kecuali ini kita rubah jadi angka 1, 2 gitu ya, ini 3 gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut berarti kita ambil 4 digit terakhir di belakang ya, ini kan angka nih. Kita edit lagi, kita edit, berarti sel A5 nya ini kita ambil menu right ya, kanan A5, berapa digit yang kita ambil? 4 dalam kurung. Nah, seperti ini. Bisa ya teman-teman, saya yakin bisa lah untuk mengikuti. Nah, selanjutnya yang akan kita setting adalah ini tadi yes no ya. Kalau misalnya kalau misalnya di sini ada kas dan start kas, ini kan akun header nih, dia yes ya, kan dia akun header. Seharusnya akun header ini tidak boleh digunakan ya, tidak boleh digunakan. Makanya mungkin bagusnya kita kasih warning saja ya. Sama, kita akan gunakan conditional formatting tadi, format conditional formatting, add another row, apply to nya sama A5 sampai dengan N. Ini kita pakai custom formula. Custom formulanya sama dengan ingat ya, kalau formula pasti diawali dari sama dengan. Yes no itu J, berarti J absolute J5 sama dengan yes yes, teks itu harus diapit. Kita kasih warna apa nih? Red ya, kalau anak saya bilang. Dan kok nggak berubah? Nggak berubah ya. Ya, karena ini posisinya ini kita pindahkan saja ke atas. Aduh, sudah. Dan
Ini posisi urutannya kita pindahkan. Nah, sudah otomatis kan berubah merah. Sehingga kita harapkan user ketika memilih akun ini, maka akunnya tidak akan jangan sampai di input gitu ya, karena ini akun header. Ini teksnya juga bisa kita rubah. Kita mau rubah warna teksnya jadi warna putih dan seperti ini berubah, atau biar nggak kelihatan gitu ya, jangan. Oke, saya rasa cukup untuk setting di sini. Tinggal ini kolom-kolom bantu ini tidak perlu kita tampilkan, mereka kita sembunyikan saja. Oke, kemudian kita perlu, ini belum diberi nama, form journal. Oke, ini sudah kita kasih nama. Kemudian kita proteksi ya, tadi kita kan sudah mencoba ya, proteksi agar tidak terjadi kesalahan. Baik, kita beri nama admin only. Kemudian ada kolom-kolom yang ada pengecualian, exception, dari A5 sampai B ya. Dan kita buat lagi kolom D5 sampai H. Set permission dipakai ini aja nih, only you. Tapi kalau kita mau yang ini, itu akan ada warning ketika kita melakukan. Nah, kita coba ya, kita coba. Nah, tadi di sini ya, ketika ini kita hapus atau tanpa sengaja tertimpa, nah ini akan ada warning. Kalau kita oke, maka angka yang tadi kita maksudkan akan masuk. Oke ya, sebenarnya ini tinggal kita copy saja dari atas ya, Ctrl D. Oke, nah ini juga untuk ngedit semua pasti akan seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi terjadi begitu, kita setting ke only you. Jadi hanya kita sebagai admin, sebagai pemilik file yang bisa melakukan editing. Kita lihat kalau kita mau edit di sini, tuh tidak ada peringatan ya, tidak ada peringatan. Tapi kalau orang lain selain kita ya, misalnya ini kita share ke orang lain, nanti pada saat kita share, siapa nanti orangnya, nanti dia tidak akan bisa melakukan editing terhadap kolom-kolom yang tadi sudah kita tidak masukkan ke dalam exception. Baik, saya rasa cukup untuk session pertama ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan bisa mempraktekannya dengan baik. Ini kok merah tadi ya? Oh, dia harusnya kas di tangan. Oke, saya rasa seperti itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.